Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Bahwa 70% akan berusia produktif 2030 hingga 2040. Pertanyaannya adalah bukan jumlahnya, jumlah sudah pasti kita cukup, bahkan berlebih, tetapi kualitasnya bagaimana? Nah, kualitas sumber daya manusia, generasi muda, generasi milenial, generasi Z, dan sekarang sudah mulai generasi alpha, itu kalau tidak sehat, kalau tidak cerdas, justru bukan menjadi bonus demografi, tetapi bisa menjadi bencana demografi. Ini yang tidak boleh kita biarkan. Indonesia 2030, suka tidak suka, harus sukses menjemput puncak bonus demografi. Kalau sampai gagal Mas Puji, yang terjadi bukan bonus, tapi malapetaka di negeri ini. Bisa diterangkan Pak, maksudnya apa Pak? Malapetaka ini maksudnya adalah Indonesia tahun 2030 itu dituntut mencetak 100 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM yang kompetitif, yang unggul. Ketika Indonesia tidak mampu mencetak 100 juta UMKM yang kompetitif dan unggul, yang terjadi malapetaka demografi. Kemiskinan, pengangguran membludak di mana-mana. Ujung dan akhirnya kelaparan itu bukan sekedar ancaman, tapi menjadi kenyataan yang akan mengancam eksistensi NKRI. Perjalanan 32 tahun Asosiasi PKL Indonesia dari 29 Januari tahun 1993 hingga 29 Januari tahun 2025 disampaikan Ketua Umum Dr. Ilaimasun Atmo Biomed pada peringatan Harlah ke-32 Rabu 29 Januari tahun 2029 di PG Center Jakarta. Kembalikan peran penting PKL Indonesia sebagai mutiara bangsa. Sejak pra-kemerdekaan, pedagang kaki lima PKL merupakan mutiara bangsa. Disampaikan ke Kepala BIN, Letjen TNI Masino Norman pada Oktober tahun 2012. Bukan saja sistem logistik dan intelijen perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, ide dan gagasan, serta langkah-langkah gapai Indonesia merdeka pun dibahas para founding fathers di warung-warung atau lapak PKL, bahkan tanpa keberadaan PKL dipastikan ekonomi Indonesia bangkrut saat krisis 199 Juli tahun 1988. Juga ketika krisis 2008 dan 3 tahun diterpa pandemi COVID-19. Walau demikian, kehadiran PKL hingga saat ini masih dipandang miring oleh pemerintah dan stakeholders pada umumnya. Oleh karena itu, keperpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto ke PKL harus dikembalikan sebagai mutiara bangsa dan ditambahkan jas merah. Jangan lupa sejarah kata Bung Karno, catatan sejarah peran penting. PKL sebagai mutiara bangsa tidak bisa dihapus. Siapapun, PKL punya hak dan kesempatan yang sama dengan para konglomerat, pengusaha besar. Dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-19 1945. Oleh karena itu, usaha dan ekonomi PKL tidak boleh digusur oleh pemerintah. Tidak boleh digerus, diinfiltrasi, dijajah para pemilik modal besar atau orang kaya di negeri ini. Sekuat tenaga, saya pimpin menyelamatkan jutaan PKL gerobak, kuliner rakyat asongan, kopi keliling, serta 4,1 juta warung kelontong, serta 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisional di seluruh tanah air. Juga petani dan nelayan, serta industri rumahan. Dukungan teknologi digital. Melalui Super Accelerated Learning by Doing, kita masifkan pendampingan ekonomi rakyat sehingga mereka mampu maju dan unggul. Indonesia dituntut memiliki blueprint atau cetak biru. 100 juta PKL UMKM unggul bisa diwujudkan melalui satu rumah dan satu data. Integrasi PKL UMKM, pendampingan dari hulu hingga hilir, bersinergi dan kolaborasi. Kerjasama dan bersama-sama pemerintah dan swasta. Kami dengan penuh rasa hormat dan rendah hati pada
Presiden Prabowo Subianto berkenan selekasnya membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia (BPRRI) di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Ini niscaya Indonesia agar tidak terjadi malapetaka demografi, membludaknya pengangguran dan kemiskinan. Juga untuk atasi 9,9 juta milenial dan Gen Z menganggur, 10 juta kelas menengah jatuh miskin, maraknya PHK, dan peningkatan pekerja informal 3,49%. Selaku Ketua Umum, saya perintahkan ke segenap jajaran pengurus Asosiasi PKL Indonesia untuk tegak lurus, dukung penuh dan sukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta ke Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995–1998. Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNO 2000–2005. Yang juga Presiden Kaulo Alit Indonesia KAI. Klik subscribe, like, and share.